Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian kita dalam masalah fikih. Naftahul kitab, kita buka bukunya, buku yang yang kita syarah di PDF-nya. Masih tentang salat musafir, salat orang yang sedang safar. Nah, kita masuk pada halaman 149 bagian keempat, yaitu apakah orang yang berniat tinggal itu boleh mengkosong sholatnya? Ya, sudah kita pahami sebelumnya bahwa musafir ketika dia safar dengan hitungan safar secara uruf, maka dia boleh jamak kosong. Kapan mulainya? Itu ketika dia sudah melewati batas kota. Ketika sudah melewati batas kota, sudah melewati selamat jalan misalnya, maka dia boleh menjamak kosong. Ya, sampai dia datang atau sampai pada tujuan tempat kota yang dia tuju. Gitu juga ketika dia pulang di perjalanan, dia boleh menjamak kosong sampai melewati batas kota, yaitu sebelum melewati batas kota, selamat datang misalnya. Kalau sudah melewati, maka dia nggak boleh jamak kosong lagi. Kalau belum melewati, dia masih boleh jamak kosong. Ya, kemudian bagian keempat di sini, apakah orang yang berniat tinggal di suatu tempat, tujuan yang dia tuju itu, dia boleh mengkosor, ya. Seperti misalnya orang safar ke Bandung atau ke Semarang atau ke Cirebon misalnya, apakah dia boleh mengkosor dan kapan dia boleh mengkosor dan kapan dia nggak boleh mengkosor? Yaitu barang siapa berniat tinggal maka perkaranya perlu dirincikan. Ya, bila dia berniat tinggal secara mutlak, misalnya pindah rumah, maka semenjak dia datang kota itu dia tidak boleh menjamak kosor. Ya, tapi di perjalanan, misalnya ada orang mau pindah ke Solo misalnya. Ya, ada orang mau pindah ke Solo, dari mulai dia melewati batas kota, di perjalanan dia boleh menjamak kosor. Ketika di jalan dia boleh menjamak kosor, walaupun niatnya ingin pindah rumah. Ketika sudah sampai ke Solo misalnya, maka dia sudah tidak safar lagi. Maka Solo dikatakan tempat tinggalnya karena dia niat tinggal di sana, niat pindah rumah. Dia hanya boleh di perjalanan dia jamak kosong. Ketika sudah sampai di Solo, tempat kota yang akan dia tinggal di sana,
dari mulai dia masuk sampai seterusnya dia tidak boleh jamak kosor, karena dia niat tinggal dan niat pindah di sana. Ya. Kemudian juga orang yang berniat tinggal lebih lama, seperti orang yang kuliah di Jogja, misalnya di UGM, atau enggak di Solo misalnya, atau di Lampung misalnya, dia safar dari Jakarta ke Lampung, atau safar dari Jakarta ke Jogja misalnya, atau ke Bandung, dia niat tinggal di sana, ngekos, walaupun enggak selamanya, ya, walaupun dia tidak selamanya tinggal di sana, hanya sebatas studi pendidikan. Namun jika dia niat kos ke sana, maka dia tidak boleh jamak kosong. Dia sama hal dengan orang yang tinggal di sana. Ya, beda. Ya, berbeda hanya pada orang pertama tadi, dia niat tinggal selamanya. Sedangkan orang yang kuliah di Bandung atau di Jogja, di Malang, di Surabaya misalnya, dia tidak tinggal selamanya di sana, tetapi sudah niat tinggal walaupun sementara, ya, dia tetap dikatakan penghuni sana. Dia tidak boleh menjamak kosong. Ya. Kemudian mengapa demikian? Karena Nabi SAW, ya, kemudian juga ketika orang tinggal atau orang safar ke suatu tempat dan safarnya itu lebih dari 4 hari, mukimnya itu lebih dari 4 hari. Misalnya ada orang mau datang safar ke Bandung, dia liburan di Bandung misalnya, dia ke Bandung itu bermukim di sana lebih dari 4 hari, ya, maka dia tidak boleh jamak kosong. Kalau dia bermukim di sana 4 hari atau kurang dari 4 hari, baru dia boleh menjamak kosong, ya, sehingga hitungannya itu 4 hari, ya, hitungannya adalah 4 hari. Ya, kalau orang liburan seperti orang mudik misalnya, mudik pulang kampung ke rumahnya atau ke rumah orang tuanya, ke rumah neneknya misalnya, ya, misalnya di Palembang misalnya, dia mudik ke sana, kemudian dia mudik tinggal di Palembang itu lebih dari 4 hari, maka dari awal dia masuk kota Palembang, dia tidak boleh menjamak kosong, karena dia sudah berniat mukim di sana lebih dari 4 hari. Tapi kalau mukimnya itu 4 hari saja atau kurang dari 4 hari, maka selama dia bermukim di sana, dia boleh menjamak kosong. Sehingga patokannya adalah 4 hari. Apa dalilnya? Itu disebutkan di sini, ya, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah, lalu di sana beliau sholat 21 waktu, sholat dengan mengkosongnya 21 waktu, berarti 4 hari, ya, 4 hari 4 malam beliau mengkosor sholatnya, ya, 21 waktu berarti 4 hari lebih satu lah, ya, lebih 1 waktu, maka beliau mengkosor sholatnya. Hal itu karena Nabi SAW tiba di waktu subuh hari keempat Zulhijjah, yaitu ketika Rasul menjalankan ibadah haji. Rasul sampai ke kota Makkah itu pada hari keempat bulan Zulhijjah. Lalu beliau tinggal sampai hari Tarwiyah, berarti 4, ya, 4, 5, 6, 7. Ketika hari Tarwiyah ke-8, tanggal 8, beliau langsung pindah ke Arafah, ya, berarti keluar dari kota Mekah, ya. Kemudian lalu beliau sholat subuh, kemudian meninggalkan Mekah, ya. Pada hari Tarwiyah itu, pada pagi harinya beliau sholat subuh, dan setelah sholat subuh beliau meninggalkan kota Mekah untuk jalan ke Mina. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermukim lebih dari 4 hari, kecuali beliau menjamak dan mengkosor sholatnya, ya, hanya 4 hari saja, ya. Rasul datang kota Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah, beliau tinggal di Mekah hari keempat, 5, 6, 7. Hari ke-8 sholat subuh beliau langsung ke Mina, berarti ada perpindahan, ya, ada perpindahan ke Mina,
nanti ke Arafah, nanti ke Muzdalifah, ke Mina lagi. Berarti kalau pindah-pindah itu masih boleh menjamak qasar, ya. Masih boleh menjamak qasar. Ya, misalnya ada orang yang dari Semarang safar ke Jakarta 4 hari, hari kelima di safar ke Tangerang, berarti dia masih boleh menjamak qasar karena dia tidak menetap pada satu tempat ya lebih dari 4 hari. Ya, kemudian dia akan pergi ke Bogor, kemudian dia pergi ke Bekasi misalnya, maka itu masih terhitung safar karena dia berpindah-pindah. Tapi kalau dia menetap di Jakarta misalnya lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh menjamak qasar. Ya, kalau dia niatnya ke Jabodetabek, dari Semarang safar ke Jabodetabek selama 10 hari misalnya, 4 Jakarta, 2 Tangerang, 2 Bekasi, 2 Bogor, maka itu boleh jamak qasar dia, karena dia tidak menempat di satu tempat lebih dari 4 hari. Tapi kalau dia 10 hari di Jabodetabek, dia safar ke Jakarta 5 hari, maka Jakarta nggak boleh jamak qasar dia lebih dari 4 hari. Ya, 5 hari. Ketika dia pergi ke Tangerang cuma 2 hari, dia boleh jamak qasar di Tangerang. Ya, kemudian dia juga pergi ke Bekasi misalnya 2 hari, dia boleh jamak qasar di Bekasi. Dan ketika dia pergi ke Bogor 2 hari pula, dia boleh jamak qasar di Bogor. Hanya Jakarta aja nih dia nggak boleh, karena dia safarnya atau dia mukimnya lebih dari 4 hari. Ya, itulah yang menjadi patokan bolehnya orang safar itu, ya dia safar atau bolehnya dia qasar, jamak qasar, yaitu ketika dia mukim 4 hari atau kurang dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka tidak boleh dia menjamak qasar. Nah, maka di sini barang siapa tinggal selama 4 hari atau kurang, seperti tinggalnya Nabi SAW di kota Makkah, maka dia boleh mengqasar, ya boleh menjamak qasar. Dan barang siapa yang tinggal lebih lama dari itu, maka dia menyempurnakan sholatnya, tidak boleh jamak qasar, ya. Yaitu orang yang bermukim di Bandung misalnya, dia yakin mukimnya itu 5 hari, maka awal dari masuk dia kota Bandung itu dia nggak boleh jamak qasar karena dia sudah bermukim lebih dari 4 hari. Atau suatu pekerjaan misalnya, pekerjaan dia nggak tahu kapan selesai pekerjaan itu, tapi dia prediksi nggak akan selesai cuma batas 4 hari, maka dia nggak boleh jamak qasar karena dia kemungkinan besar dia mukim di Bandung itu lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh jamak qasar. Ya, orang yang boleh jamak qasar adalah orang yang bermukim 4 hari atau kurang dari 4 hari. Nah, adapun hadis ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aqamna bi Makkah 'ashran naqsuru shalah. Kami tinggal di kota Makkah selama itu 10 hari, kami mengqasar salat. Ya. Ini Nabi dan para sahabat itu bermukim di kota Makkah selama 10 hari, lalu Rasul mengqasar salatnya. Bagaimana kita menanggapi hadis ini? Yaitu muallif pengarang kitab ini mengatakan, maka ucapan Anas ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan, karena beliau menghitung keluarnya Nabi SAW ke Mina, Arafah, Muzdalifah sama dengan 10 hari. Ya, Rasul dan sahabat ketika bermukim di Mekah dikatakan oleh Anas 10 hari ini digabung oleh Anas, ke Mina juga digabung, ke Muzdalifah juga gabung, dan ke Arafah juga digabung, semuanya menjadi 10 hari. Padahal Rasul hanya 4 hari di kota Mekah, kemudian datang ke Mina dan ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, ke Mina lagi, baru ke Mekah lagi, ke Mina lagi, yaitu menjalankan ibadah haji. Sehingga Rasul tidak pernah menetap di satu tempat lebih dari 4 hari dan beliau mengqasar salatnya, tidak. Ya, di mana Rasul ketika di ibadah haji, beliau bermukim di kota Mekah itu hanya 4 hari saja, nggak lebih dari itu. Adapun hari berikutnya Rasul berpindah ke Mina, kemudian tanggal 9 ke Arafah, kemudian tanggal 10 pada malam harinya ke Muzdalifah, kemudian ke
ke Mina lagi, seperti itu, berpindah-pindah. Itu yang menunjukkan bahwa jika seorang musafir bermukim di suatu tempat 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka dia boleh mengqashar sholatnya. Namun jika dia niat bermukim lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya dari awal dia masuk ke tempat itu. Ya. Adapun jika seorang muslim dia bertempat di suatu tempat dan dia nggak tahu kapan selesai urusannya, seperti perang. Ketika bermukim suatu tempat, ketika perang nggak tahu kapan selesai perang itu dan nggak tahu kapan selesai urusannya. Ya, apakah 3 hari atau 2 hari atau 4 atau lebih dari itu, maka selama dia tidak tahu, dia boleh mengqashar sholatnya. Ya, dia boleh mengqashar sholatnya, tetapi hanya pada 4 hari pertama saja. Ya, kalau dia prediksi kayaknya ya nggak tahu kapan, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya, atau lebih dari itu, maka pada awal dia masuk kota itu dia boleh mengqashar sholatnya hanya sebatas 4 hari saja. Adapun hari kelima dia nggak boleh qashar lagi. Ya, itu bagi orang yang tidak bisa memprediksi kapan dia selesai urusannya. Tapi kalau dia bisa memprediksi bahwa urusannya akan selesai 5 hari, berarti dia mukim 5 hari, maka dari awal dia masuk dia nggak boleh mengqashar sholatnya karena dia sudah berniat mukim lebih dari 4 hari. Ya, itulah bagi orang yang musafir ya, yang bermukim di suatu tempat. Jika dia bermukim niat 4 hari dan kurang dari 4 hari, dia boleh mengqashar. Tapi kalau dia bermukim lebih dari 4 hari, maka dia tidak boleh mengqashar sholatnya karena dia dihitung sebagai orang yang tinggal di sana walaupun tidak selamanya. Sama hal juga anak-anak kuliah, misalnya ketika kuliah di suatu kota, dia ngekos, dia tinggal di sana ya lebih dari sebulan atau 6 bulan, nanti semester dia pulang misalnya, maka pada awal dia masuk kota itu dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Ya, karena dia berniat mukim lebih dari 4 hari. Ya, thayyib. Na'ti ila kita berikutnya bagian kelima, yaitu ahwal musafirin. Ya, ada keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan sholat, yaitu ya keadaan-keadaan di mana musafir wajib menyempurnakan sholat. Ada beberapa keadaan yang mana musafir itu dia tidak boleh mengqashar sholatnya. Dia harus menyempurnakan sholatnya walaupun dia musafir, tapi dia harus menyempurnakan sholatnya. Ya, kapan itu? Di antaranya adalah bila seorang musafir bermakmum dengan orang mukim, dia nggak boleh 2 sholatnya, harus 4 bersama imam. Ya, tidak boleh dia mensolat qashar walaupun dia masuk sholat itu masuk rakaat keempat imam. Ketika imam salam, dia nggak boleh menyempurnakan 1 rakaat lagi, tapi harus 3 rakaat karena dia bermakmum dengan orang yang bermukim. Ya, dia harus menyempurnakan atau sholatnya harus seragam dengan imam tadi walaupun dia cuma mendapatkan ya 1 rakaat bersama imam tadi. Atau dia nggak mendapati 1 rakaat ya, ketika dia masuk imam sudah tasyahud akhir misalnya, ya mau salam dia masuk langsung duduk misalnya, ketika imam salam dia wajib menyempurnakan 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat karena dia masih terhitung bermakmum kepada orang yang bermukim. Ya, itulah ya satu keadaan yang mana musafir walaupun dia tidak mukim di sana, hanya singgah di rest area misalnya, atau singgah di suatu kota, cuma mampir saja untuk sholat. Ketika dia bermakmum dengan orang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, tidak boleh 2 rakaat. Ya, sebagaimana hadis dari Imam Bukhari, ya, Rasul mengatakan inna maju'ilal imam liutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, yang mana kalau orang bermukim dengan imam maka mengikuti, tidak sebaliknya ya.
kalau orang yang bermukim atau tinggal di tempat bermakmum dengan musafir, ya, musafir boleh 2 rakaat sholatnya, tapi yang mukim harus 4 rakaat, yaitu imam jika dia habis salam, maka yang mukim menyempurnakan 2 rakaat lagi, ya. Itu jika imamnya musafir, sedangkan makmumnya adalah bermukim. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ketika menjalankan ibadah haji ke Mekah, beliau jadi imam dan makmumnya adalah penduduk kota Mekah, maka Umar bin Khattab sholat 2 rakaat zuhur. Ya, ketika salam, yang musafir bersama Umar bin Khattab salam juga. Adapun yang bermukim, ya penduduk kota Mekah, mereka menyempurnakan 2 rakaat lagi. Ya, itu dibolehkan. Yaitu dibolehkan bagi musafir menjadi imam bagi mukim, ya. Kalau musafir itu adalah seorang imam, pemimpin, atau dia diizinkan oleh penduduk setempat untuk menjadi imam. Ya, sebagaimana berdasarkan ya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manakala ditanya mengenai sholat dengan sempurna di belakang orang mukim, ya Ibnu Abbas mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim radhiyallahu anhu, itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya musafir jika dia bermakmum kepada orang mukim maka dia harus sempurna sholatnya. Kemudian yang kedua, bila musafir bermakmum kepada orang yang diragukan apakah dia orang mukim atau dia orang musafir, bila seorang musafir bermakmum kepada orang yang imam sementara dia tidak tahu apakah imamnya mukim atau musafir, seperti saat dia di bandara atau yang sepertinya, maka dia wajib menyempurnakan sholat karena qashar memerlukan niat pasti. Ya, dia niat itu dari awal qashar atau sempurna sholatnya, nggak boleh tengah-tengah. Ketika dari awal dia mau sholat zuhur, niat sholat zuhur apa niatnya? Qashar atau sempurna? Ya, kalau dia nggak tahu orang yang jadi imam itu musafir atau tidak, dia nggak tahu qashar atau tidak, maka dia wajib sholat ya sempurna, nggak boleh qashar. Ternyata imam itu qashar, maka dia keburu niat sempurna, maka dia harus menyempurnakan sholatnya, tidak boleh ya sholat qashar mengikuti imam dadakan, tidak boleh ya, tidak boleh niat dadakan, dia harus niat dari awal ya. Itu bagi musafir yang tidak mengetahui kondisi imam, ya dia nggak tahu kondisi imam ini sholat qashar atau jamak misalnya. Tapi kalau sama-sama teman, apalagi imam mengatakan kita jamak qashar ya, iya, maka niat dari awal jamak qashar atau qashar sholatnya. Tapi kalau dia nggak tahu ini sholatnya qashar atau tidak, maka dia harus berniat sempurna, tidak boleh niat qashar, karena ya bisa jadi orang yang jadi imam itu adalah sholatnya sempurna, bukan qashar. Kemudian yang ketiga, di dalam safar apabila dia teringat sholat yang ditinggalkannya saat mukim, misalnya seorang laki-laki musafir, ya di tengah-tengah safar dia teringat bahwa dia sholat zuhur di tempat tinggalnya tanpa wudhu, ya, atau dia misalnya dia musafir, tiba-tiba dia lupa kemarin ketika di rumahnya dia lupa sholat zuhur, atau dia lupa wudhu ketika sholat zuhur misalnya, ingatnya pas lagi safar, maka dia wajib mengulang sholatnya, sholat zuhur itu dengan sempurna, tidak boleh dengan qashar, karena dia meninggalkan kewajiban zuhur di waktu dia bukan musafir. Ya, ketika dia safar, maka dia mengqadha sholat zuhurnya itu dengan sempurna, tidak boleh dengan qashar. Ya, apakah sholat yang ditinggalkan itu karena dia lupa atau karena tanpa wudhu misalnya, ya, maka dia harus mengerjakan sholat yang dia tinggalkan tadi, atau dia mengqadha sholatnya harus sempurna 4 rakaat, karena dia saat itu lalai pada saat dia belum musafir. Ya, walaupun dia mengqadhanya pada saat safar, dia harus menyempurnakan sholatnya itu. Ya, sebagaimana Rasul katakan,
Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa salat, maka hendaknya dia melakukan salat manakala mengingatnya. Ya, kalau dia lupa tadi ketika dia belum safar, maka dia wajib mengqadha salatnya dengan sempurna. Ya. Kemudian ya, tidak seperti kalau dia lupa ketika musafir. Kebalikan sekarang ya. Kalau dia ketika musafir dia lupa sholat, ternyata dia belum sholat asar misalnya ketika safar, pas sampai ke rumah baru teringat sholat asar tadi yang dia lupa tinggalkan ketika dia musafir, baru ingat sampai rumah, maka dia mengerjakan asar 4 rakaat, tidak boleh kosong ya, karena dia saat ini bukan dalam keadaan musafir, walaupun tadi dia lupa sholat asar itu yaitu ketika dia sedang safar ya. Sehingga syarat mengkosong sholat itu yaitu orang yang sedang menumbuhkan sholat dia keadaan safar ya, itulah dia boleh mengkosong sholatnya. Yang keempat, bila seorang musafir bertakbiratul ihram ya untuk melakukan sebuah sholat yang harus dia kerjakan sempurna, kemudian lalu sholat ini rusak atau dia mengulanginya. Ya, misalnya seorang musafir sholat bermakmum kepada mukim, maka dalam kondisi ini dia harus sholat secara sempurna. Maka bila sholat ini batal kemudian dia mengulanginya, maka dia harus mengulanginya secara sempurna. Ya, misalnya seorang musafir bermakmum kepada mukim, ya ketika imam mengatakan Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar, atau batal sholatnya. Terus atau dia pengen buang air misalnya, dia tinggalkan sholat, dia buang air dengan lama, ketika dia masuk masjid makmum sudah selesai sholatnya, maka dia ketinggalan. Nah, berhubung tadi dia sudah mulai, maka dia wajib mensempurnakan sholatnya, tidak boleh mengkosong sholatnya, karena dia tadi sudah mulai bersama imam yang mukim ya. Lain halnya kalau dia emang belum mulai, datang ke masjid, kemudian wudhu, habis wudhu masuk masjid, imam sudah selesai sholatnya, maka dia boleh mengkosong sholat karena dia belum mulai bersama imam tadi. Tapi kalau dia sudah mulai tadi tiba-tiba batal sholatnya atau pengen ke belakang, dia pending dulu ke belakang, ketika masuk masjid lagi sudah selesai sholatnya, berhubung tadi dia sudah memulai bersama imam, maka dia sholat sendirian harus sempurna, tidak boleh mengkosong sholatnya, karena sebab dia sudah mengulang atau dia sudah memulai sholatnya tadi bersama imam walaupun tidak mendapatkan 1 rakaat pun ya. Yang kelima, bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak, tidak terikat waktu atau menjadi penduduk setempat. Bila seorang musafir berniat tinggal secara mutlak di negeri tujuan safarnya tanpa membatasi diri dengan masa tertentu atau pekerjaan tertentu, demikian juga bila dia berniat menjadikan negeri itu sebagai negerinya, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Ya, seperti kita bilang tadi, kalau orang dia pindah rumah, tinggalnya di Tangerang, pindah rumah ke Bandung, ya, dia hanya boleh mengkosong sholat dalam perjalanan saja. Ketika dia sudah keluar dari kota Tangerang, ya, dia boleh mengkosong sholat selama di perjalanan, di rest area, di tol atau di masjid di jalan itu. Ketika dia sudah sampai ke Bandung, tujuan tempat dia tinggal, dia pindah ke sana, maka dari mulai dia masuk kota Bandung, dia tidak boleh mengkosong sholatnya. Dia harus sempurna sholatnya karena dia sudah niat tinggal di sana atau mukim lebih dari 4 hari. Ya. Nah, itulah diantara permasalahan yang bisa kita bahas pada keadaan-keadaan di antara musafir wajib menyempurnakan sholat. Kemudian pembahasan kedua, jamak antara 2 sholat, dan di dalamnya terdapat beberapa bagian. Jamak antara 2 sholat ya. Yang boleh jamak itu adalah zuhur sama asar, maghrib sama isya, itu dibolehkan.
yaitu dibolehkan dalam safar di mana sholat diqashar padanya jamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya pada waktu salah satu dari keduanya. Boleh jamak takdim yaitu ditarik, atau boleh jamak ta'khir itu diakhirkan. Ya. Sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala qabla an tazigha asy-syams akhara zuhra hatta yajma'aha ila al-asr. Yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu perang yang nggak jadi, ya, perang Tabuk itu perang nggak jadi, yaitu bila berangkat sebelum matahari tergelincir maka beliau mengakhirkan zuhur hingga menggambungkannya ke asar. Yaitu Rasul kalau berangkat sekarang misalnya ketika di jalan zuhur beliau nggak sholat, nanti asar baru sholat, ya, seperti itu. Ya, kalau Rasul berangkat sebelum zuhur berarti nanti ketika masuk waktu asar, ya, dijamak antara zuhur sama asar. Tetapi kalau beliau berangkat sesudah zuhur, berarti beliau sholat zuhur dulu. Zuhur dan asar dijamak di tempatnya, tapi nggak boleh kosong. Ya, karena dia belum safar. Ya, misalnya kalau kita ingin ke ke Mekah misalnya, kan lama ya 8 jam. Kalau berangkatnya sebelum zuhur, maka sholatnya nanti saja. Ketika masuk waktu zuhur, nanti sholatnya pas asar saja dijamak ta'khir, ya. Berhubung kita berangkat take off sebelum zuhur. Tapi kalau take off-nya sesudah zuhur, maka sebaiknya sholat zuhur dan asar dijamak di tempat kita ini. Jamak zuhur sama asar, tetapi nggak boleh kosor karena kita belum musafir, ya. Kalau kita tinggalnya di Tangerang atau dia tinggal di sini dan Cengkareng cukup jauh, maka boleh jamak kosong. Tapi kalau orang yang tinggal di daerah Cengkareng, dia nggak boleh jamak kosong, ya, karena dia berangkat di waktu zuhur. Seperti itu. Ini artinya sholat jamak itu boleh dikerjakan walaupun bukan musafir, tapi dengan sebab-sebab tertentu, ya. Sholat jamak itu boleh dikerjakan walaupun bukan musafir, tapi dengan sebab-sebab tertentu. Tapi kalau qashar tidak boleh dikerjakan kecuali musafir. Ya, karena qashar itu hanya hak para musafir saja. Oleh karena itu Rasul ketika mau perang berangkatnya setelah zuhur, maka Rasul sholat jamak zuhur sama asar, zuhur dulu baru asar, tapi 4 baru berangkat menuju perang. Ya, sama juga ketika mau berangkat ketika waktu maghrib, sebelum, ya, ketika sudah datang waktu maghrib, maka berangkatnya atau sholatnya pas ketika sebelum berangkat maghrib dan isya 3-4, ya. Tapi kalau berangkatnya sebelum maghrib, nanti sholat maghribnya dijamak ta'khir ke isya di perjalanan 3 dan 2, ya, seperti itu. Kemudian tidak ada beda antara saat sedang singgah atau saat sedang berjalan, karena ia adalah salah satu keringanan safar, sehingga tidak disyariatkan adanya kondisi berjalan di dalamnya seperti keringanan safar dan yang lainnya. Ya, safar itu tidak mesti berjalan, walaupun dengan pesawat, walaupun dengan kereta api dalam keadaan nyaman, tenang, tidak capek, itu boleh dikosor sholatnya. Kan ada sebagian ulama mengatakan zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu safar itu dengan jalan kaki atau dengan unta, memiliki kesusahan ketika safar, maka mereka wajar mengkosor sholat. Tapi kalau zaman kita sekarang, apalagi naik kendaraan nyaman, ada driver, ada supirnya, kita tinggal duduk santai, bisa makan, bisa minum, dingin, tidak panas, maka ya itu sebaiknya tidak mengkosor sholat, ya. Tapi itu adalah pendapat yang marjuh, ya, pendapat yang lemah. Yang boleh, yang kuat adalah yaitu keadaan apapun orang musafir itu dia, ya, disunahkan mengkosor sholatnya, disunahkan. Ya, walaupun senyaman apapun dia musafir, secepat apapun dia musafir, maka dia disunahkan untuk mengkosor sholatnya, ya. Kemudian jamak juga boleh bagi orang mukim yang sakit, ya. Orang mukim itu boleh menjamak sholat, tapi nggak boleh mengkosor sholatnya. Di antara yang boleh menjamak sholat itu adalah yaitu sakit, ya. Orang sakit dia boleh
menjamak salatnya. Ya, seperti orang yang tidak kuat bangun, khawatir nanti ya dia kebablasan, dia mau istirahat misalnya ketika ya di waktu maghrib dia habis makan obat mau istirahat misalnya, udah pusing kepalanya misalnya atau sakit berat, khawatir nanti habis sholat maghrib dia tidur bablas sampai pagi gak keburu sholat isya, maka dia boleh sholat maghrib dan isya di jamak takdim, tapi nggak boleh kosong ya, dia 3 dan 4 itu dibolehkan bagi orang yang sakit, atau juga orang yang sedang mengalami atau menjadi operasi misalnya, operasi bisa 6 jam ya, bisa lebih dari itu misalnya, dia waktu zuhur dia jamak asar misalnya, ketika jam 2 dia mau operasi, maka jam 1 dia sholat jamak zuhur dulu baru asar, itu dibolehkan karena khawatir dia kebablasan sampai isya dia baru bangun misalnya, maka juga dibolehkan. Atau juga seperti dokter ya, dokter yang sedang jadi operasi dia butuh waktu 8 jam atau 6 jam misalnya, maka dia boleh juga menjamak ya, kalau tidak keburu sholatnya, khawatir gak keburu, maka dia boleh menjamak takdim atau menjamak takhir jika itu ya memungkinkan baginya ya, sehingga orang yang sakit atau dokter misalnya ketika ada kepentingan, maka dia boleh menjamak sholatnya zuhur jamak asar atau maghrib jamak isya ya, tetapi tidak boleh mengkosong sholatnya ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, jama Rasulullah sallam baina zuhur wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin, yaitu Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah tanpa ada sebab takut dan tidak pula hujan. Nah, kalau sebab takut boleh menjamak, dan juga hujan juga boleh menjamak sholatnya. Nah, di sini Rasul pernah menjamak zuhur sama asar, tidak ada takut, tidak ada hujan, dan tidak pula sakit ya. Maka para ulama mengatakan di sini adalah yaitu Rasul menjamak dengan jamak suri. Jamak suri itu yaitu menjamak, dia seperti jamak tapi tidak gitu ya. Asalnya dia seperti jamak tapi hakikatnya gak jamak. Yaitu Rasul mengerjakan waktu zuhur di akhir waktu. Misalnya adzan asar jam 3 misalnya. Nah, Rasul mengerjakan zuhur itu detik-detik mau adzan asar. Ketika habis salam ya, selesai salam duduk sebentar, adzan asar langsung mengerjakan sholat asar. Itu pernah Rasul kerjakan seperti itu dia namanya jamak suri ya, jamak suri. Dan juga seperti maghrib dengan isya, Rasul pernah mengerjakan ya sholat maghrib di akhir waktu, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya di awal waktu, itu dibolehkan. Nah, ya itulah ya yang dijelaskan oleh para ulama bahwa jamak ketika pada saat mukim yang tidak ada udzur itu nggak boleh dilakukan, kecuali jamak suri itu baru boleh dilakukan, atau jamak karena sakit. Kemudian ya, maka tidak ada yang tersisa kecuali udzur karena sakit, dan ulama lain juga mengatakan Rasul menjamak asar sama zuhur itu karena sakit ya, itu juga dibolehkan ya. Dan juga dibolehkan jamak itu adalah diantaranya ya, kita sebutkan di sini di halaman 153 udzur boleh menjamak sholat, yaitu pertama hujan lebat ya, hujan lebat yang membasahi baju ya, yang karenanya seorang mukallaf mendapatkan kesulitan. Hujan lebat itu boleh menjamak, terutama ketika sholat maghrib sama isya ya, maghrib sama isya boleh menjamak sholat ketika hujan. Misalnya antum ya, kita datang ke masjid ini ketika maghrib mau qomat hujan lebat misalnya, maka boleh menjamak antara maghrib sama isya ya, tapi tidak boleh kosong karena sebab hujan. Nanti habis sholat ya, jamak maghrib sama isya, habis sholat pulang ke rumah, udah isya nggak datang ke masjid lagi ya, tapi adzan tetap dikumandangkan adzan ya, karena kaum wanita mereka yang tinggal di rumah
belum menjamak sholatnya. Namun kalau sholatnya itu sholat zuhur, karena hujan itu nggak boleh menjamak. Mengapa demikian? Karena jarang terjadi hujan itu dari zuhur sampai asar terus lanjut, jarang terjadi. Itu jarang terjadi ya. Karena waktunya cukup lama. Bisa saja jadi ketika qomat zuhur hujan atau sebelum zuhur hujan, kemudian sejam 2 jam berhenti hujannya, sehingga tidak membutuhkan orang menjamak sholatnya. Tapi kalau antara maghrib sama isya itu bisa memungkinkan hujan dari maghrib sampai isya terus menerus tanpa berhenti, itu bisa jadi, maka syariat membolehkan jamak karena hujan bagi sholat maghrib sama sholat isya saja. Adapun zuhur sama asar tidak boleh menjamak karena hujan. Ya. Kemudian yang kedua, lumpur atau tanah becek. Dan hal ini tersebut ya dengan syarat apabila orang-orang yang mengalami kesulitan berjalan disebabkan olehnya. Tapi zaman sekarang kita nggak ada seperti ini. Kecuali kalau di perkampungan ya, ada perkampungan ya yang mana jalan itu belum ada semen, belum ada aspal, hanya tanah saja. Nah, seperti ini boleh ya. Boleh dijamak ya. Orang ketika habis hujan, tanah lumpur becek ke masjid, maka dia boleh menjamak sholat ya antara maghrib dan isya. Nah, walaupun nggak turun hujan, ya, walaupun tidak turun hujan. Maksudnya turun hujan itu sebelum maghrib. Nah, yang ketiga, angin kencang yang dingin yang melebihi kebiasaan dan alasan-alasan lainnya yang membuat seorang mukallaf mengalami kesulitan bila dia tidak menjamaknya. Ketika angin kencang puting beliung misalnya, atau bencana alam seperti gempa bumi misalnya ya, itu boleh menjamak sholat ya antara maghrib sama isya. Dan juga diantara yang boleh menjamak adalah ketika takut, seperti misalnya orang tinggal di pinggir kebun binatang misalnya. Kebun binatang itu hewan buas lepas, harimau lepas, singa lepas misalnya, sehingga pemerintah mengatakan tidak boleh keluar sampai ditemukan hewan itu, maka kita boleh sholat di rumah dan juga boleh menjamak sholat itu karena ada ketakutan, karena ada khauf di sana, ada suatu ketakutan. Ya, termasuk ketika perang, ketika orang-orang menyerang kaum muslimin di kotanya ya, karena serangan itu boleh menjamak sholat karena ada rasa takut yang dialami oleh kaum muslimin, sehingga mereka menjamak sholat dan setelah itu mereka mempertahankan sholat, mempertahankan diri dengan melawan musuh-musuh itu. Itulah diantara hal-hal yang boleh menjamak sholat ketika pada saat bermukim ya. Kalau musafir boleh mereka menjamak sholat ya, kalau musafir boleh mereka menjamak sholatnya. Nah, kemudian kalau musafir misalnya ketika 4 atau 5 orang musafir ya datang ke suatu tempat, singgah ke suatu masjid, mereka sholat bermakmum dengan imam yang mukim, maka mereka ya menyempurnakan sholatnya 4 rakaat kita bilang. Setelah imam itu salam, kemudian mereka ini sholat jamak ya, berarti memisahkan diri, sholat jamak ya, sholat jamak memisahkan diri ya. Dia boleh sholat qashar dan juga boleh sholat sempurna ya, karena dia zuhur tadi sholat sempurna bersama imam. Ketika asar mereka hanya berlima saja, musafir itu sholat, mereka boleh sholat 2 rakaat asarnya, atau boleh pula sholat 4 rakaat asarnya ya. Itulah ya diantara pembahasan tentang orang yang sholat ketika safar. Nah, wallahu a'lam ya. Kemudian batasan menjamak yang disyariatkan yaitu ya, jamak itu hanya boleh pada zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Adapun sholat Jumat itu nggak boleh dijamak dengan sholat asar ya,
Sholat Jumat misalnya ada orang singgah di masjid ketika hari Jumat, dia musafir, singgah di masjid, kemudian dia sholat Jumat bersama orang mukim, ya, maka setelah itu dia nggak boleh menjamak sholat asar, ya. Kalau dia mau jamak, dia tidak sholat Jumat tapi sholat zuhur, niatnya sholat zuhur, walaupun makmumnya niat Jumat, dia niat sholat zuhur, maka dia boleh setelah itu sholat asar jamak, ya. Tapi kalau niat awalnya dia sholat Jumat, maka dia tidak boleh menjamak sholat asar. Kapan sholat asarnya itu dia kerjakan ketika masuk waktu asar nanti, bukan sekarang. Itulah, ya, hal-hal berkaitan dengan musafir. Nah, kemudian kita bahas bab ke-10, yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat, sholatul Jumat. Ya, sholat Jumat adalah fardu ain atas kaum laki-laki, fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, kalau imam, khatib, kemudian azan, fardu kifayah. Tapi kalau sholat Jumat fardu ain semua bagi kaum laki-laki. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu menunjukkan kepada kita bahwa jual beli setelah adzan Jumat itu haram hukumnya. Ya, jual beli setelah adzan Jumat itu haram hukumnya, karena Allah Ta'ala melarang jual beli setelah adzan sholat Jumat. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, arwahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, yaitu berangkat sholat Jumat adalah wajib atas setiap orang yang sudah mengalami mimpi basah. Ya, kalau orang sudah mengalami mimpi basah, maka dia wajib sholat Jumat. Atau misalnya paginya dia tidur, tiba-tiba mimpi basah, maka saat itu dia wajib, ya, sholat Jumat. Ya, kalau dia sudah bermimpi basah. Tapi kalau orang yang belum mimpi basah, maka dia disunahkan, tidak wajib, tapi dianjurkan, sangat dianjurkan bagi orang yang belum baligh untuk sholat Jumat. Tapi kalau sudah baligh, sudah mimpi basah atau dengan sebab yang lainnya, maka dia wajib sholat Jumat. Kalau tidak, dia berdosa, kecuali bagi orang yang punya uzur, ya. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, la yantahiyan aqwamun an wad'ihimul Jum'at, ya, hendaknya orang-orang itu menghentikan tindakan mereka, yaitu meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci hati, ya, mengunci mati hati mereka, kemudian mereka pasti akan menjadi orang-orang yang lalai. Yaitu ada sebagian orang yang suka meninggal sholat Jumat, ya, ketika orang sholat Jumat dia enggak sholat Jumat, malas gitu, ya. Nah, orang seperti ini dikhawatirkan Allah Ta'ala mengunci mati hatinya sehingga hidayah tidak akan masuk kepadanya, ya, sehingga hidayah tidak masuk kepadanya, sehingga dia terus melakukan, ya, perbuatan meninggalkan sholat Jumat terus menerus sampai dia meninggal dunia. Walaupun demikian, tetapi dia masih muslim, ya, dia masih muslim selama dia tidak berbuat perbuatan kufur dan syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan dia meninggalkan sholat Jumat, dia telah berbuat dosa besar. Ya, Al-Imam Nawawi berkata, hadis ini mengandung ketetapan bahwa sholat Jumat adalah fardu ain, wajib bagi setiap, ya, orang muslim yang memenuhi kriteria. Dan juga berdasarkan juga dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Sholat Jumat adalah wajib bagi, ya, kewajiban yang benar-benar wajib bagi setiap muslim, ya, bukan setiap muslimah, tapi setiap muslim. Yang kedua, atas siapa ia diwajibkan? Ya, sholat Jumat wajib atas setiap muslim laki-laki, hanya buat laki-laki saja. Kalau perempuan tidak wajib, ya. Perempuan boleh-boleh saja sholat Jumat, tetapi kalau mereka sudah sholat Jumat, mereka tidak wajib lagi sholat zuhur.
Ya, tapi kalau mereka tidak sholat zuhur, tidak sholat Jumat, maka wajib sholat zuhur. Itu bagi wanita. Kalau laki-laki wajib sholat Jumat. Kalau ada uzur, sakit atau yang lainnya, maka dia nggak wajib sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur. Itu syarat pertama atau yang diwajibkan pertama adalah muslim laki-laki itu wajib sholat Jumat. Bagaimana dengan waria, ya? Waria orang yang transgender misalnya, maka dia kalau asalnya dia laki-laki jadi perempuan, maka dia wajib sholat Jumat. Karena asalnya dia laki-laki, seperti artis namanya Fulanah ya, yang transgender benar-benar mengubah semua menjadi perempuan, dia tetap wajib sholat Jumat ya, karena status ya yang benar adalah dia seorang laki-laki bukan perempuan. Adapun jika orang yang memiliki dua kelamin, ada sebagian orang yang memiliki dua kelamin ya, maka dia dilihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau ciri perempuan pertama yang paling jelas ya, ciri perempuan, karena perempuan berbeda daripada laki-laki. Ya, kalau dia mengalami haid berarti dia perempuan. Berarti dia bisa dibuahi oleh suaminya nanti. Ya, apalagi dia ya menunjukkan ciri-ciri perempuan seperti semakin membesar bagian dadanya misalnya, maka dia perempuan bukan dia laki-laki. Ya, tetapi kalau dia tidak haid, ya berarti rahimnya tidak ada dalam perutnya, maka dia laki-laki. Ya, maka dia wajib wajib menjalankan sholat Jumat. Nah, itu yang pertama bagi laki-laki muslim. Yang kedua yang wajib adalah ya, kriteria kedua adalah merdeka, orang merdeka. Ya, merdeka ini artinya lawan dari kata budak. Ya, budak laki-laki yang masih memiliki status budak, dia tidak wajib sholat Jumat. Ya, karena yang wajib adalah orang merdeka saja. Ya, namun orang yang budak ini dia wajib sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Nah, kemudian orang dewasa yang sudah baligh itu wajib sholat Jumat. Kalau anak kecil tidak wajib, ya, anak kecil tidak wajib, dan ya, namun perlu diajarkan diajak ke masjid. Namun kadang-kadang ya, sebagian orang itu membiarkan anaknya ke masjid, nggak tahu dibuat apa di masjid itu, dia berbuat apa nggak tahu, itu merupakan kesalahan orang tua. Harusnya orang tua itu mendidik anaknya di rumah dulu, sholat jamaah dididik di rumahnya. Nanti kalau sudah siap dia sholat berjamaahnya baik, maka boleh dilepas ke masjid, biar nggak bikin gaduh di masjid. Tapi kadang-kadang orang tua kan dia tidak mengajarkan anaknya sholat berjamaah di rumah, tiba-tiba lepas aja, akhirnya di masjid bikin gaduh, bikin berisik ya, sehingga mengganggu orang sholat, yang dosa adalah orang tuanya. Maka dari itu ya, disarankan bagi bapak atau bagi ibu yang punya anak di rumah, anak kecil, sebelum melepaskan mereka ke masjid ya harus dididik dengan baik dulu. Ya, apakah imam berjamaah di rumah, ibu jadi imam, anaknya laki-laki jadi makmum, nggak masalah. Nanti diajarkan. Ketika mereka sudah mengikuti disiplin sholat berjamaah, baru silahkan lepas atau silahkan berangkat ke masjid dengan bapaknya. Ya, sehingga dengan pendidikan seperti itu dia tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat di masjid secara berjamaah. Kemudian berakal, orang berakal. Berakal artinya apa? Orang yang tidak gila, tidak idiot, tidak kesurupan, dan tidak pula ya orang pingsan. Orang-orang seperti itu nggak wajib sholat Jumat. Ya, namun mereka wajib sholat zuhur. Ya, misalnya orang yang pingsan nggak wajib sholat Jumat. Ya, diudzur dia. Atau orang ketiduran, dia diudzur tidak sholat Jumat, tapi dia wajib sholat zuhur. Tapi kalau orang yang gila, idiot misalnya, dia nggak wajib apa-apa, nggak wajib zuhur, nggak wajib sholat Jumat, ya, karena dia tidak memiliki akal pada saat itu. Sehingga orang gila itu, ketika dia kambuh-kambuhan gila, hari ini gila, besok tidak, misalnya, atau sepekan gila, sepekan tidak, maka pada saat dia gila itu,
dia tidak memiliki kewajiban mengqadha salatnya dan juga tidak mengqadha puasanya karena dia benar-benar terangkat pena, ya, terangkat pena. Tapi kalau orang tidur beda. Kalau orang tidur, ya, mengapa demikian? Karena Rasul mengatakan rufi'al qalam an ummati, ya, Allah Ta'ala mengangkat pena dari umatku, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik, anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar, wa anil naim hatta yastayqiz, dan orang tidur sampai dia bangun. Nah, tiga ini, anak kecil belum balik, orang gila, orang yang tidur, tiga ini diangkat kolam sehingga dia nggak punya kewajiban. Namun ada hadis lain mengatakan man nama aw nasiya an salatin fa yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur atau lupa salat maka dia wajib mengqadha salatnya. Sehingga dari tiga tadi pengecualian orang tidur, dengan hadis yang kedua ini dia wajib mengqadha salatnya. Tapi kalau yang tadi orang anak kecil yang nggak salat atau orang gila yang nggak sholat, anak kecil ketika dia sudah balik dia nggak wajib mengqadha sewaktu dia belum balik. Dan juga orang gila ketika dia jadi gila kemudian dia sembuh dari gilanya, dia tidak wajib mengqadha sholat yang ditinggal ketika dia masih gila, ya, hanya tidur saja, padahal hukumnya sama, ya. Lalu mengapa kita kecualikan orang tidur? Karena hadis yang tadi, ketika dijamak hadis itu berarti yang wajib mengqadha hanya orang yang tidur saja. Kalau nggak ada hadis ini maka yang tidur juga tidak mengqadha salatnya, ya. Tapi karena ada hadis manama aw nasiya, barang siapa yang tidur atau lupa salat maka dia wajib mengqadha ketika dia bangun atau dia mengingat salat itu, ya. Sehingga dengan dua dalil ini hanya orang gila dan orang yang masih belum balik saja mereka tidak mengqadha salatnya. Ya, kemudian yang wajib sholat Jumat juga adalah yaitu mampu menghadirinya, mampu menghadiri sholat Jumat. Ya, kalau dia mampu untuk menghadirinya, apakah dia bisa berjalan atau bisa dibawa ke masjid, atau karena keadaan yang memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan seperti hujan, ya, itu nggak wajib sholat, ya, Jumat, ya. Atau misalnya tidak ada masjid, ya, maka tidak wajib sholat Jumat. Dan juga yang berikutnya adalah yang bermukim, orang mukim wajib sholat Jumat. Apakah mukimnya itu dia lebih dari 4 hari atau benar-benar tinggal di sana, itu wajib sholat Jumat. Kalau musafir nggak wajib sholat Jumat, ya. Musafir, apakah dia benar-benar, ya, musafir atau dia mukim 4 hari atau kurang dari 4 hari, maka dia masih dikatakan musafir, maka dia tidak wajib sholat Jumat, ya. Ya, dia wajib sholat Jumat, tetapi afdolnya dia, ya, sholat Jumat. Kemudian orang musafir tidak wajib sholat Jumat karena Nabi SAW tidak melakukannya dalam perjalanan-perjalanan beliau. Rasul ketika safar, Rasul tidak melakukan sholat Jumat. Ketika dari Madinah ke Mekah di perjalanan, Rasul tidak melaksanakan sholat Jumat. Dari Mekah ke Madinah juga Rasul tidak melaksanakan sholat Jumat. Saat beliau haji pada hari Arafah, yaitu hari ke-9 Dzulhijjah, bertepatan dengan hari Jumat, bersama dengan itu beliau sholat zuhur, tidak sholat Jumat, dan beliau menjamaknya dengan asar. Ya, ketika di Arafah Rasul tidak jamak, tidak sholat Jumat, tapi menjamak zuhur sama asar. Itu menunjukkan bahwa, ya, orang yang menjamak itu tidak boleh menjamak Jumat sama asar, tetapi dia boleh menjamak zuhur sama asar, bukan Jumat sama asar. Tapi kalau musafir yang sudah kepalang sholat Jumat, maka dia sholat asarnya nanti, ya, ketika masuk waktu asar nanti 2 atau 3 jam berikutnya baru dia sholat asar. Tidak boleh dia menjamak Jumat sama asar. Nah, kemudian adapun orang musafir yang singgah di sebuah kota yang sholat, ya, yang sholat Jumat didirikan di sana, maka hendaknya dia melakukannya bersama kaum muslimin. Ini musafir, ya. Kalau musafir singgah suatu kota, suatu tempat di rest area atau enggak di suatu kampung
yang mana kampung itu sedang melakukan sholat Jumat, maka sangat baik sebaiknya dia mengerjakan sholat Jumat bersama kaum muslimin itu. Dia tidak terasa beda dengan orang lain. Ya, itu sebaiknya. Ya, sangat baik. Tapi kalau dia ingin sholat jamak zuhur sama asar, silahkan. Ya, tidak apa-apa. Tetapi sangat baik ya disarankan dan sebaiknya dia sholat Jumat bersama para mukim. Ya, karena tidak boleh seorang muslim itu memiliki penampilan berbeda dengan orang lain atau memiliki ibadah yang berbeda dengan orang lain. Walaupun dia sholatnya Jumat bersama makmum, bersama imam, tapi niatnya sholat zuhur nggak masalah. Ya, imam atau makmum yang lainnya sholat Jumat, dia juga mendengarkan khutbah, habis khutbah dia ikut berjamaah bersama imam yang sholat Jumat, tapi niatnya zuhur nggak masalah. Ya, itu boleh-boleh saja. Habis itu, habis imam salam, dia melanjutkan sholat asar dengan dijamak, itu juga dibolehkan. Tapi sebaiknya musafir itu ketika dia mendapatkan kaum muslimin sholat Jumat, maka hendaknya dia sholat Jumat bersama kaum muslimin. Nah, kemudian bila seorang hamba sahaya, seorang hamba atau wanita, ya, hamba tidak wajib sholat Jumat, wanita juga sama, atau anak-anak juga sama, atau orang sakit yang tidak bisa ke masjid juga sama, atau orang musafir yang menghadiri sholat Jumat, ya, juga sama. Jika hamba, wanita, anak-anak, orang sakit dan musafir ikut sholat Jumat, maka sholatnya sah dan tidak perlu sholat zuhur lagi. Ya, kalau wanita mereka sholat Jumat, maka mereka tidak perlu melaksanakan sholat zuhur lagi. Cukup dengan Jumat itu sudah memenuhi kewajiban mereka. Sama juga anak kecil, orang sakit, musafir juga sama. Ya. Kemudian waktunya, waktu sholat Jumat adalah waktu zuhur, dari sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri. Artinya sholat Jumat itu panjang. Sholat zuhur bisa di awal waktu, bisa juga di akhir waktu. Misalnya ada ya suatu masjid ada lagi kerjaan, misalnya nyembelih hewan kurban, ketika sholat Jumat diakhirkan ke jam 2 nggak masalah. Ya. Atau jam 2:30 menjelang asar sholat Jumat, ya nggak masalah. Yang penting Jumat itu dikerjakan pada waktu zuhur. Waktu zuhur itu yaitu dari tergelincir matahari sampai sebelum sholat asar, itu boleh dikerjakan. Tapi yang paling baik adalah di awal waktu, ya. Atau ketika lagi panas terik matahari, ya, itu boleh diakhirkan setengah jam kemudian, atau dia diakhirkan juga sejam kemudian, itu dibolehkan, ya. Atau mungkin karena jamaah belum pada datang misalnya, yuk kita tunggu jamaah, kita tunda 10 menit atau setengah jam, itu nggak masalah. Yang penting sholat Jumat itu masih di waktu sholat zuhur, itu dibolehkan, ya. Sebagaimana ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Jum'ata hina tamilu asy-syams, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat Jumat saat matahari tergelincir atau condong ke arah barat, ya. Artinya dalam sholat zuhur, dalam waktu zuhur. Kemudian juga diriwayatkan juga dari perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal ini, maka barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat sebelum waktunya keluar habis, maka dia telah mendapatkan Jumat. Ya, misalnya dia mengerjakan sholat Jumat itu pas detik-detik terakhir mau habis sholat zuhur. Ya, ketika dia mengerjakan sholat Jumat, rakaat pertama dapat sujud, ketika dia naik rakaat kedua adzan asar, maka dia mendapatkan sholat Jumat, ya, karena dia sudah menyempurnakan 1 rakaat, tinggal rakaat kedua, walaupun rakaat kedua dikerjakan di waktu asar, itu sah. Tetapi kalau dia belum sempurna, belum berdiri rakaat kedua, tiba-tiba dia sujud terakhir adzan asar, maka dia gak dapat sholat Jumat, ya, dia gak dapat sholat
Jumat dia harus menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat ya, dengan niat menjamak ke asar seperti itu. Sehingga patokannya adalah yaitu jika dia sudah berdiri rakaat kedua, berarti dia sudah mendapat rakaat pertama sholat Jumat, berarti dia mendapatkan tinggal 1 rakaat lagi. Tapi kalau belum berdiri sudah azan asar, berarti dia nggak dapat, maka dia sholat zuhur niat jamak ke asar 4 rakaat seperti itu. Ya, itu sebagaimana Nabi bersabda, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka dia mendapatkan sholat. Sama juga ketika makmum ya. Makmum ketika telat sholat Jumat ya, ketika masuk masjid sudah selesai khutbah, dia wudunya lama, ketika sampai ke masjid dia masih mendapatkan ruku bersama imam rakaat terakhir. Ya, kalau rakaat pertama berarti dapat 1 rakaat dia. Ya, kalau rakaat pertama berarti dapat 2 rakaat ya. Ketika rakaat pertama imam sudah ruku, Allahu Akbar, dia masuk Allahu Akbar, berarti dia dapat 1 rakaat pertama dengan imam, tinggal disempurnakan, imam salam, dia juga salam. Tapi kalau dia mendapatkan imam udah berdiri rakaat kedua, kemudian dia pengen masuk, imam takbir Allahu Akbar, di ruku bersama imam, berarti dia dapat 1 rakaat, masih dapat Jumat. Maka dia ketika imam salam, dia sempurnakan 1 rakaat lagi. Tetapi kalau imam sudah i'tidal, dia masuk, imam sudah i'tidal, dia masuk, maka dia nggak dapat sholat Jumat. Ya, tetap dia teruskan bersama imam. Ketika imam itu sudah salam, dia menyempurnakan 4 rakaat zuhur karena dia tidak mendapatkan sholat Jumat bersama imam. Ya, karena nggak boleh mengadakan sholat Jumat 2 kali dalam 1 masjid, nggak boleh. Ya, tidak boleh mengerjakan sholat Jumat 2 kali dalam 1 masjid. Ya, itu tidak boleh. Kalau berjamaah selain Jumat boleh. Zuhur, asar, maghrib, isya, karena sempit dibuat 2 kali nggak masalah. Tapi kalau sholat Jumat 2 kali, ya nanti berarti azannya, khutbahnya jadi 2 kali semua, itu nggak boleh, cukup sekali. Maka dari itu bagi yang telat, mereka ya kalau telatnya adalah karena udzur, itu tidak berdosa ya, dan menyempurnakannya dengan sholat zuhur ya, sholat zuhur 4 rakaat ya. Itulah patokan orang mendapatkan sholat Jumat bersama imam. Nah, kemudian bagian keempat, khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat itu hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin, tapi setiap masjid yang melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya wajib, dia rukun Jumat. Kalau nggak ada khutbah tiba-tiba sholat Jumat, itu nggak boleh, tidak sah sholat Jumat ya. Sebagaimana khutbah adalah salah satu rukun sholat Jumat, dan di mana sholat Jumat tidak sah kecuali dengan khutbah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Khutbah Jumat terdiri dari 2 khutbah. Disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat agar kedua khutbah dilakukan mendahului sholat. Artinya khutbah ini hukumnya fardu kifayah bagi kaum muslimin, tetapi dalam sholat Jumat hukumnya wajib ya. Kalau orang sholat Jumat tanpa khutbah, itu nggak sah sholat Jumatnya, nggak sah sholat Jumatnya. Kemudian ya, khutbah ini dikerjakan sebelum sholat, tidak seperti sholat Id. Kalau sholat Id sudah sholat, kalau khutbah ini dikerjakan ya, dikerjakan sebelum sholat ya, sebelum sholat Jumat. Nah, kemudian juga ya, bagian kelima, sunnah-sunnah khutbah. Di antara sunnah-sunnah khutbah adalah yaitu disunahkan berdoa untuk kaum muslimin dengan doa yang di dalamnya terkandung kebaikan agama dan dunia mereka. Ya, itu sunnahnya berdoa. Ya, sebagaimana hadis itu, karena Rasulullah SAW idza khataba yaumul jum'ah da'a wa asyara bi usbihi wa amanan nas. Yaitu Rasulullah SAW apabila berkhutbah pada hari Jumat, maka beliau berdoa sambil menunjuk ya dengan jarinya. Rasul menunjuk dengan jarinya. Ya, itu hukumnya sunnah ya. Sedangkan makmum mengamininya, amin, tapi gak angkat tangan.
karena sahabat pada saat itu tidak angkat tangan, hanya saja amin amin seperti itu. Dan juga ada pendapat kedua, makmum itu hanya mengaminkan ketika akhir saja. Ya, misalnya ada imam atau khatib berdoa dengan 5 doa. Ya, menurut pendapat pertama, makmum mengaminkan 5 kali. Doa pertama amin, doa kedua amin, doa ketiga amin, keempat amin, kelima amin. Itu pendapat pertama. Ada juga pendapat kedua, makmum tidak boleh mengaminkan kecuali terakhir saja. Ya, imam baca doa terus sampai habis baru mau mengatakan amin, seperti itu ya. Maka yang wajib ya, yang wajib aja dibolehkan bagi makmum mengaminkan setiap khutbah, setiap doa yang dipanjatkan oleh imam, itu dibolehkan. Karena aminnya kita itu bukan berbicara sia-sia, tapi berbicara kepada Allah. Artinya ya Allah, kabulkanlah. Selama itu bicara kepada Allah atau minta kepada Allah, itu dibolehkan. Namun aminnya itu tidak kencang-kencang, cukup terdengar oleh kita sendiri saja. Amin, amin, seperti itu. Bukan amin, amin, tidak boleh. Karena mengaminkan atau berdoa itu bagi makmum tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, itulah diantara ya sunnah-sunnah dalam khutbah Jumat. Kemudian hendaknya yang menyampaikan 2 khutbah dan menjadi imam adalah salat ya, adalah orang yang sama. Itu yang sunnahnya. Ya, yang sunnahnya adalah imam sama khatib sama. Itu sunnahnya. Kecuali pendapat Imam Malik itu syarat sah salat Jumat yang mana imam dan khatib itu sama. Kalau imam khatib berbeda tidak sah salat Jumatnya, itu menurut Imam Malik. Mengapa demikian? Karena Imam Malik mengambil pendapat itu karena salah satu pondasi Imam Malik adalah yaitu perbuatan penduduk kota Madinah. Karena dari zaman Nabi, sahabat sampai sekarang yang mana imam sama khatib itu sama. Itu menjadi standar hukum bagi Imam Malik. Sehingga Imam Malik mewajibkan yang mana orang khatib itu dia menjadi imam, itu wajib, kalau enggak tidak sah salat Jumat. Tapi jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah, ya, sebaiknya yang menjadi khatib dia jadi imam, sebaiknya. Tapi kalau enggak seperti itu enggak masalah, ya, tidak masalah, sah-sah saja salat Jumat yang dikerjakan dengan cara seperti itu. Kemudian hendaklah dia meninggikan suaranya sesuai dengan kemampuannya, yaitu khatib itu dia hendaknya meninggikan suaranya, karena Rasul itu ketika berkhutbah seakan-akan Rasul memberikan pidato kepada orang yang akan berperang, ya, dengan ihmarat wajh, ya, Rasul merah matanya, tinggi suaranya menyampaikan khutbah itu seolah-olah menyampaikan khutbah pada orang yang akan pergi perang, ya, dengan mengkeraskan suaranya, ya. Tetapi kalau pakai pembesar atau pengeras suara jangan kenceng-kenceng, jangan besar-besar suaranya, cukup biasa saja, karena dengan pengeras suara itu sudah menjadi nyaring suaranya, ya. Kemudian, ya, dan juga hendaknya ya khutbah itu dilakukan dengan cara berdiri, bukan duduk, ya. Itu kewajiban khutbah itu dengan berdiri, sebagaimana Allah Ta'ala katakan wa tarukuka qa'imah, yaitu mereka meninggalkan kau dalam keadaan berdiri. Yaitu pada saat Rasul berkhutbah, ketika hari Jumat Rasul berkhutbah, menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada kafilah atau kelompok perdagangan datang dari Syam ke samping Masjid Nabawi. Ketika jamaah melihat itu adalah kelompok pedagang datang dari Syam, mereka pun keluar semua. Enggak semua, mereka sebagian besar keluar. Hanya menyisakan sebagian sahabat saja yang stay, yang duduk bersama Rasulullah ketika mendengarkan khutbah. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa tarukuka qa'imah, dan mereka tinggalkan kamu wahai Muhammad sedang berdiri berkhutbah, itu sebab turunnya ayat ini. Maka pada saat itu Allah Ta'ala
melarang, ya, melarang bagi orang yang sudah dengar khutbah tidak boleh mengerjakan suatu pekerjaan yang lain kecuali jika ada uzur, ya. Jika ada uzur, itu menunjukkan bahwa dalam ayat ini bahwa orang berkhutbah itu wajib dia berdiri, ya. Berdiri itu diwajibkan, kecuali jika dia tidak mampu berdiri maka dia boleh dengan berduduk, ya. Kemudian dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW, ya, ada hadis dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, ia mengatakan kana Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman tsumma yajlis tsumma yaqumu fayakhthub faman hadasa ka'annahu kana yakhtub jalisan faqad kadzaba. Ya, Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lagi khutbah kedua. Maka barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa beliau pernah berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Rasul tidak pernah berkhutbah dengan duduk, tapi dengan berdiri. Walaupun dalam keadaan sakit, Rasul berdiri. Maka itu, ya, maka hendaknya khatib itu menyampaikan khutbah dengan berdiri, bukan dengan duduk. Kemudian juga hendaknya berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Atas mimbar, ya, seperti ini mimbar, atau mimbar Rasulullah berupa tangga, 3 tangga, ya. Tangga pertama, kedua, ketiga. Rasul memijak tangga kedua, duduk di tangga ketiga. Itu, ya, khutbah, ya, mimbar Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana, ya, karena Rasulullah SAW yakhtubu ala mimbarihi, Rasul berkhutbah di atas mimbarnya, yaitu disunahkan. Tapi kalau gak ada mimbar gak masalah, ya. Misalnya mimbar lagi rusak, diperbaiki, masjid ini belum ada mimbar, gak masalah, berdiri, ya, ada kursi duduk, berdiri lagi, tidak masalah, karena mimbar itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Dan mimbar itu tinggi, dan karena hal tersebut lebih dapat menyampaikan pemberitahuan dan lebih dapat memperdengarkan nasihat kepada hadirin. Boleh juga mimbar itu naik tangga tinggi agar para hadirin bisa melihat, ya, khatib. Karena dianjurkan bagi jamaah itu melihat khatib, ya, matanya itu ke khatib. Tapi kalau khatibnya nggak tinggi, jauh, susah orang melihat. Maka disunahkan agak tinggi khatibnya. Kalau misalnya masjidnya, ya, luas, ya, masjidnya sangat luas, maka nggak masalah khatib ditinggikan agar semua makmum itu matanya ke khatib. Semua itu disunahkan, ya, itu disunahkan. Kemudian hendaknya khatib duduk di antara 2 khutbah sejenak, duduk sejenak, ya, sebagaimana Rasul lakukan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini wa huwa qa'imun wa kana yafsilu bainahuma bijulus, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 khutbah dengan berdiri, dan beliau memisahkan antara keduanya dengan duduk sebentar, ya, duduk sebentar, dan tidak ada bacaan duduk, dan juga makmum tidak boleh membaca, ya, selawat setelah itu perbuatan yang diada-adakan, ya. Seperti, ya, sebagian masjid, ya, mengatakan ketika khatib duduk apa bacaannya, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Itu juga perbuatan yang tidak ada contohnya. Ya, biasa kalau orang-orang ingin ramai, tidak mau, ya, tidak mau monoton ibadah, dibuat-buat macam-macam ibadah sehingga terlihat ramai dan meriah, gitu, ya. Itu padahal perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunahkan memendekkan 2 khutbah. Yang kedua lebih pendek daripada yang pertama, berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, inna tulas salatil rajul wa qisra khutbati mi'innatun min fikhihi, ya, sesungguhnya panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbah adalah tanda dari pemahamannya dalam urusan agama. Maka panjangkanlah salat dan pendekkan khutbah. Itu juga, ya, sangat dianjurkan pendekkan khutbah dan panjangkan sholat. Tetapi sholat ini kalau kita melihat ada orang tua yang sholat, ya, yang tidak bisa lama berdiri, maka sebaiknya juga memendekkan bacaannya. Ya, sebagaimana kita lihat di Masjidil Haram, kadang-kadang Syekh Sudes, ya,
Kadang-kadang khutbah Jumat pendek, kemudian sholat juga pendek. Sholatnya kadang-kadang membaca inna a'tainakal kautsar, juga membaca arwa'aital ladzi yukadzibu biddin, tidak panjang-panjang karena beliau melihat ya banyak orang tua yang tidak bisa lama berdiri, ya beliau membaca surat-surat yang pendek, kecuali pada qiyamul lail pada Ramadan ya, itu ya doa qunutnya bisa sampai setengah jam atau 1 jam, itu nggak masalah karena pada malam hari biasanya pada malam hari itu orang tua sedang tidur, maka yang bangun itu kuat-kuat semua sehingga dipanjangkan doa qunutnya ya. Kemudian juga disunahkan bagi khatib untuk mengucapkan salam ketika hadirin saat ketika kepada hadirin saat menghadap kepada mereka. Itu juga disunahkan ya. Disunahkan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disunahkan. Ya. Yaitu ya, karena salam itu yang wajib hanya pada sholat saja. Ya, itu yang sebagai rukun sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan salamnya sampai rahmatullah, sebagaimana ya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan assalamu ila rahmatillah, salam itu sampai rahmatullah dalam sholat, tidak lebih dari itu ya. Kemudian juga disunahkan duduk di mimbar sampai muadzin merampungkan adzan. Ketika salam duduk sebentar sampai muadzin menyelesaikan adzannya, yaitu sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallam ya yajlisu idza sa'ida mimbar hatta yafruq al muadzin tsumma yaqumu fayakhutub. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk manakala naik mimbar sampai muadzin selesai kemudian berdiri lalu berkhutbah. Ya, ketika salam berdiri dulu, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam. Nah, salam pertama itu ya, itu boleh berdiri, boleh duduk. Nama juga salam sunnah. Yang harus berdiri adalah ketika khutbah itu harus berdiri. Ya, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk, azan berkumandang. Setelah azan berkumandang membaca zikir-zikir habis azan ya, kemudian baru berdiri menyampaikan khutbah. Dan disunahkan bagi khatib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat dan yang sepertinya. Disunahkan juga pada tongkat ya, terutama jika mimbarnya itu tidak seperti ini, mimbarnya seperti tangga, 3 tangga ya, buat pegangan dia biar nggak jatuh gitu ya. Apalagi kalau orang yang baru pertama khutbah dia agak grogi ya, bisa jatuh karena apa? Karena ya grogi atau karena takut ya, maka dia bisa berpegangan kepada tongkat itu. Ya, dan juga makmum nggak boleh tidur ya. Kalau khotib tidak sengaja melepaskan tongkatnya, makmum bisa menangkapnya. Kalau dia tidur kena kepalanya nanti. Juga disunahkan bagi khotib menghadap wajahnya ke arah jamaah dan tidak menyamping, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika khutbah menghadap ke makmum ya, menghadap ke kiri, ke kanan, misalnya ke kiri lagi gitu, dihadapkan semua makmum, biar makmum ya merasa bahwa dia sedang diberi nasihat oleh khatib ya. Nah, itu dia diantara hal-hal yang berkaitan dengan sholat sholat Jumat. Baik. Ya, sampai di sini ya pertemuan kita. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau kita sholat jenazah terlambat, sudah terlambat berasa habis itu kita sebenarnya lebih boleh ikut dengan yang ada sholat apa itu? Iya. Kita ikut masuk, kita masuk atau kita sholat sendiri setelah itu? Iya, yang baik sholat bersama imam lebih baik ya.
Nanti kalau imam salam, kita nggak usah salam, sempurnakan. Ya, kita dapat misalnya takbir itu empat kali ya. Ada yang mengatakan 6, ada juga 8 kali, itu khilaf antar ulama. Yang paling wajib 4 kali. Ketika kita masuk kepada makmum sudah takbir 3 kali, berarti kita hitungan sekali. Nah, bacaannya beda sama imam ya. Imam membaca doa kitab Al-Fatihah. Nanti imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar baca selawat, imam salam, kita teruskan selawat, kemudian kita Allahu Akbar baca doa, baru Allahu Akbar salam dengan sendiri, sehingga sambungnya dengan sendiri. Nah, iya, itu lebih baik dengan secara berjamaah. Tapi kalau mau sendiri, ya nggak masalah juga. Atau sholatnya di kuburan juga tidak masalah kalau nggak sempat sholat jenazah. Ya. Namun yang paling baik adalah sholat jenazah itu dengan cara berjamaah walaupun telat, ya ikuti imam itu. Ya. Allahu a'lam. Nanti kita bahas tentang sholat jenazah. Akan dilaksanakan di Rasulullah asal dalam panjang. Misalkan misalnya sudah biasa menyampaikan dan masih dalam 4 hari. Saya bisa berpuasa. Iya. Pertanyaan saya ini dalam konteks laki-laki masjid. Berarti kan kalau pengen sholat wajib ya sebagai masjid. Tapi dengan tadi ada orang yang sama bermampu kepada mungkin ketika selama dia di sana sampai 4 hari sudah selesai berarti ya boleh bilang sempurna sholatnya. Sebenarnya nggak masalah untuk tidak menggunakan rukhsah termasuk dalam konteks sholat Jumat. Kan sholat Jumat ini tidak wajib, tapi karena misalnya kita tinggal bisa berempat masih 8 hari, terus kemudian ada sholat, ada masjid. Berarti kan kita ya istilahnya afdol gitu kan, misalnya kita sholat. Iya. Karena sebagian adalah jadinya nggak ke masjid karena akan ada musafir gitu. Jadi kalau masjid ya sholat Jumat yang benar sih, itu maksudnya itu gimana Ustaz? Iya, sahih. Emang musafir itu boleh qashar, boleh tidak, boleh jamak, boleh tidak gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah berjamaah. Ya. Kalau dia misalnya mudik ke rumahnya tapi sendiri dia. Ya, dia sholat maghrib berjamaah sama makmum. Untuk sholat jamaahnya berikutnya dia gak bisa jamaah, maka sebaiknya jangan. Nanti tunggu jamaah berikutnya. Kecuali kalau dia punya jamaah teman-teman 2 orang, 3 orang, maka boleh. Yang penting wajibnya itu jamaahnya. Ya, jika dia ingin sholat jamaah, kemudian tapi nggak berjamaah, mendingan jangan. Asal nanti aja ketika berjamaah. Yang penting wajibnya adalah berjamaah. Kalau jamaah atau tidak itu kan boleh ya, boleh tidak. Ya. Misalnya antum sama anak antum, ya, safar, antum berdua nih. Habis sholat maghrib jamaah selesai, antum berdua jamaah sholat isya jamaah qashar, itu nggak masalah, itu lebih baik. Ya. Misalnya subuh asar, lebih baik berjamaah subuh, terus kemudian setelah itu di jamaah dia sendiri gitu ya, pulang berjamaah dengan asar atau udah ikutin aja subuhnya. Yang paling baik jika dia sendirian, dia ikutin mukim waktunya. Karena kalau dia sholat zuhur berjamaah, ketika dia sholat jamaah asar nggak berjamaah, nah itu nggak baik. Kecuali kalau itu berdua, nah sebaiknya sholat jamaah. Artinya sholat jamaah dan qashar itu lebih baik daripada sholat tidak jamaah tidak qashar. Kalau dia berjamaah, ya. Tapi kalau dia nggak berjamaah, dia mau sholat jamaah tapi nggak berjamaah, mendingan berjamaah nanti bersama mukim. Ya, itu lebih baik karena berjamaah lebih baik. Ya, oleh karena itu kalau antum sendirian, berarti antum harus mengikuti penduduk setempat mukim.
pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kecuali kalau antum punya teman sama-sama musafir, yuk kita jamak, lebih baik lagi karena antum menjamak antara dua perintah buat jamak kosong, perintah sholat berjamaah. Antum dapat dua pahala. Tapi kalau dengan antum menjamak tapi tidak menjabarkan jamaah, nah itu nggak boleh karena sholat jamaah itu wajib. Ya. Ini kalau sholat sendiri ada istilah kan kita pasti sholatnya sendirian. Tapi lebih baik ya baik. Sahih. Seperti itu, sahih. Nah, kecuali bagi yang nggak bisa berjamaah seperti di pesawat gitu ya, dan nggak mungkin berjamaah ya, maka jamaah kosong lebih baik. Kecuali kalau seperti itu. Tapi kalau masih ada untuk berjamaah lebih baik, tinggalkan jamaah kosong untuk berjamaah lebih baik. Tapi kalau bisa menggabungkan antara dua, jamaah kosong iya, berjamaah iya, itu lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Nah, iya. Kalau ketika bangun langsung sholat subuh, ya, bangun, wudu, ya, sikat gigi, wudu, sholat subuh langsung. Nah, kecuali ada sebagian ulama mengatakan bahwa ketika antum bangun, ketika seorang muslim ini bangun, tiba-tiba lagi terbitnya matahari, nah itu dia nggak boleh sholat. Dia tunggu sampai benar-benar terbit matahari, baru dia mengqadha sholatnya itu. Ya, itu ada sebagian ulama mengatakan. Tapi yang rajih adalah, itu yang nggak boleh bagi orang yang sengaja mengerjakan itu. Tapi kalau dia lupa atau dia tidur, boleh saja, kapan saja boleh dia mengerjakannya. Ya, sehingga orang ingat, sebagaimana Rasul katakan, man nama aw nasiya an salatin fa yusalliha idza dzakaraha, ya, bahwa siapa yang lupa atau tidur dari sholat, maka dia mengerjakan langsung ketika diingat atau ketika dia bangun. Harus langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda lagi. Walaupun ya di waktu yang kurang pas, ya, itu hal langsung. Kecuali kalau dia ingatnya ketika lagi sholat, ya. Orang dia lupa sholat zuhur ketika berjamaah sholat isya, lagi tengah-tengah jamaah, lupa zuhur, ya teruskan isyanya, baru habis itu sholat zuhur. Padahal kan nggak boleh sholat itu nyungsang, ya. Artinya harus berurutan, zuhur baru asar, maghrib baru isya. Nah, berhubung dia lupa, maka dia boleh di tengah-tengah sholat isya, ya, kemudian dia baru ingat belum sholat zuhur, nggak boleh ganti niat tengah-tengah itu, teruskan isya dulu sampai selesai baru sholat zuhur. Ya, kecuali kalau dia belum sholat isya belum mulai sholat isya nih bersama makmum, masih belum takbiratul ihram, baru ingat zuhur tadi belum, lupa, maka dia sholat zuhur sekarang, walaupun makmum sholat isya, dia sholat zuhur niatnya, nanti setelah itu dia sholat isya, ya. Tapi kalau dia tengah-tengah sholat isya, tidak boleh memotong atau mengubah niat di tengah-tengah, sempurnakan isya baru dia zuhur. Nah, kemudian dia kalau ingatnya sebelum takbiratul ihram, imam sholat isya, dia ingat belum sholat zuhur, dia nggak boleh sholat isya. Dia nyungsang, dia nggak boleh. Ya, dia harus niat sholat zuhur atau asar yang dia lupa tadi. Ya, dia sholat zuhur atau asar, sedangkan imam dan makmum semua sholat isya, dia niatnya sholat zuhur. Kalau dia sholat isya dulu baru zuhur, gak boleh, ya, karena itu dia nyungsang atau dia tidak berurutan. Kecuali kalau dia ingatnya pas lagi tengah-tengah sholat, dia teruskan isyanya baru zuhur. Ya, Allahu a'lam. Ya. Misalnya kita sama terus kemudian rumah pesawat. Kalau boardingnya sebelum salat azan sudah azan sebelum boarding.
Berarti kan kita lebih baik kalau jamaah kosong boleh zuhur asar. Tapi kalau Allah misalnya dulu boarding, terus kemudian dulu boarding, ini zuhurnya belum. Nah, ketika kita sampai ke rumah di waktu asar, berarti kan jamaah lagi kan zuhurnya pokok dan asarnya sempurna. Itu harus. Kalau orang sudah masuk waktu sholat, dia harus sholat. Kemudian kalau nggak memungkinkan dia sholat, maka dia harus niat jamak. Qadha itu hanya bagi orang yang lupa atau ketiduran. Ya, dia harus niat jamak. Kalau dia nggak niat jamak, dibiarkan waktu berlalu, dosa dia. Ya, karena qadha itu hanya berlaku bagi orang yang lupa atau orang yang tidur, orang yang pingsan, orang yang punya uzur. Setelah dia sampai ke rumah, dia tetap bisa niatnya Niat jamak itu dari sebelum waktu zuhur habis. walaupun untuk sholat. Iya. Mau dari niatan dalam hati. Iya. Ketika saya sampai ke rumah, maka saya Jamak. Iya. Jadi niat jamaknya itu ketika waktu zuhur. Tapi kalau zuhur sudah habis, belum ada niat jamak, dosa dia. Iya, berdosa. Karena jamak itu di awal waktu. Apakah jamaknya mau takdim atau ta'khir, yang penting ada niat jamaknya. Tapi kalau dia melewatkan waktu tanpa sholat, tidak lupa, tidak tidur, tidak pingsan, dan tidak niat jamak, dosa dia. Ya, maka wajib ini dia niatkan dulu, nanti mau dia kapan sholatnya, apakah jam 4, jam 5, setengah 6, yang penting niatkan dulu jamak. Terus kalau emang dia sudah niat jamak, tiba-tiba ada waktu buat sholat zuhur, batalkan jamak, langsung sholat zuhur, seperti itu. Yang penting ada niat jamak dulu. Ya. Nah, dan nggak perlu sholat di pesawat nah masalahnya safar sekarang sama dulu beda ya. Kalau di zaman sekarang kan kita ketika landing itu nggak bisa langsung keluar kan ya, harus nunggu dulu aba-aba dari pramugari, harus ngantri, apalagi kalau dari luar negeri harus ke birokrasi segala macam kan susah ya. Maka kalau diprediksi akan lewat waktu, mendingan sholat di pesawat ya. Tapi kalau bisa yakin landing jam 7 malam misalnya, paling selesai imigrasi jam 9, jam 10 masih sholat isya bisa, mendingan isya di sana ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, sholat di pesawat ahsan, karena sebenarnya sholat wajib itu nggak boleh di kendaraan. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka boleh di kendaraan. Misalnya naik pesawat dari Soekarno-Hatta ke Semarang cuma sejam ya, kemudian naiknya jam 12 pas azan misalnya, ya jangan sholat di pesawat, sholatnya ketika landing saja, niat jamak. Apakah jamaknya takdim, nanti setelah datang di bandara Semarang sholat jamak takdim atau jamak ta'khir ketika asar baru sholat, karena nggak boleh sholat wajib di kendaraan, karena masih memungkinkan dia landing tepat waktu, sholat di sana. Tapi kalau nggak memungkinkan, seperti jauh dari sini ke Jeddah 8 jam, nggak memungkinkan, apalagi proses imigrasinya panjang gitu ya, maka sebaiknya di pesawat jamaknya ya. Allahu a'lam. Ya, ada lagi, silakan. Kita sudah sampai lokasi, misalnya pas setelah jamaah sholat asar ya. Nah itu kita ikutin dulu sholat asar, setelah itu baru sholat dimulai kali dulu sholat. Sholat zuhur dulu, ya. Nanti imam sholat asar, kita sholat zuhur. Niatnya nggak masalah, karena nggak boleh nyungsang, sholat itu nggak boleh. Ya, ketika landing atau turun dari bis, turun dari kereta ke stasiun, udah jamaah sudah mulai sholat gitu. Asar kita belum zuhur, niat kita sudah zuhur. Zuhur selesai baru asar, jamaah dengan yang lain atau sendirian. Ya, karena sholat itu harus berurutan, tidak boleh nyungsang. Nah, ini yang tadi di kitab yang diperbolehkan jamaah supaya sampah dan sakit. Itu dalam konteks jamaah yang
hujan aja. Kalau yang sebenarnya buat mereka ya, dia laki-lakinya sekarang masih ada yang sholat di rumah. Itu berarti itu dalam konteks sholat jamaah biasa. Iya. Boleh jamaah ya sebenarnya kan mungkin Soalnya kalau dia sholatnya berjamaah untuk hujan, badai, bencana alam lah ya, atau takut seperti ada hewan yang berkeliaran seperti itu ya. Kalau sholatnya dia berjamaah, sholat jamaah. Kalau nggak jamaah, nggak jamaah, kan dia bisa di rumah ya. Termasuk ketika becek ya, hujan becek, dia di rumah nih mau ke masjid, becek nggak bisa, dia sholat nggak boleh jamaah di rumahnya. Yang boleh itu ketika di masjid ya. Yang boleh jamaah di rumah itu adalah orang sakit ya. Dia mau istirahat panjang, habis minum obat, khawatir nggak bisa bangun, dia jamaah antara zuhur sama asar, maghrib sama isya boleh, karena ada udzur yang mendukung ya, seperti itu. Atau orang yang mau menjalankan operasi, dia sholat di rawat inap di kamarnya, jamaah, habis itu dibawa ke ruang operasi, boleh walaupun nggak di masjid, walaupun sendirian, karena nggak memungkinkan. Tapi kalau ada proses alam seperti bencana alam, hujan, becek segala macam, itu nggak boleh jamaah di rumah, jamaahnya di masjid. Ketika masuk masjid bersama kaum muslimin, khawatir nanti isya susah lagi ke sini, ya jamaah, udah habis jamaah pulang, isya adzan dia nggak ke masjid lagi. Iya. dia adalah orang yang takut deh. Jadi saya menganggapnya dia masuk. Jadi kalau dia dari pesawat, tiganya ada kekhawatiran, ada kecelakaan, ada bagaimana dia mungkin meninggal, ada bagaimana dia memutuskan menjamah aktif. Asalnya dari terus sebagai kaumnya yang benar atau tidak. Iya. Kalau takut seperti itu kan ya, takut itu kalau orang misalnya dia besar kemungkinan akan celaka, itu boleh khauf namanya. Seperti serangan musuh kita nggak boleh keluar, atau lagi perang kalau kita lengah akan mati. Tapi kalau itu kecil kemungkinan seperti pesawat atau enggak seperti kendaraan, kenapa dia harus takut sementara orang lain tenang-tenang? Seperti itu ya. Ya kayak sugesti gitu ya. Nah, itu tidak uzur ya, tidak menjadi suatu uzur. Dia tetap harus sholat tepat waktu ya, kecuali kalau dia musafir dia boleh jamak, tapi nggak boleh sholat di kendaraan. Kalau memungkinkan dia turun sholat di situ. Ya. Di sini tidak disebutkan syarat sholat itu berapa orang. Sebenarnya dulu saya masih awam, katanya minimum 20 satu ayat dengan ulang. Jadi dalam sholat sunnah setelah sholat sunnah ada dua pertanyaan saya. Iya. Ya, pertama jumlah jamaah sholat Jumat ya. Itu orang banyak mengatakan 20 atau 40, atau yang wajib itu adalah aqallu jama', yaitu jumlah minimal dikatakan jama' itu 3 orang. Minimal 3 orang. Karena jama' dalam bahasa Arab itu 3 minimal. Karena dalam bahasa Arab itu ada mufrad 1 ya, musanna 2, jama' 3. Nah, aqallu jama' 3. Kalau orang dia punya 3 orang ya, misalnya dia di gunung atau di hutan atau di padang pasir atau misalnya di kapal pesiar cuma ada 3 orang, maka dia boleh sholat Jumat ya. Yang satu muadzin, yang satu khotib sama imam, satu makmum, selesai itu ya. Apalagi lebih dari itu dibolehkan. Artinya minimal 3 orang. Kalau dia bermukim wajib dia sholat Jumat ya. Kemudian yang kedua tadi sholat sunnah setelah Jumat itu ada 3 macam. Ada 2 rakaat, berarti 2 saja setelah sholat Jumat, boleh dikerjakan di masjid 2 rakaat atau di rumah boleh. Atau 4 rakaat. 4 rakaat boleh dikerjakan di masjid 2 rakaat, 2 rakaat, atau 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Nggak boleh 4 sekalian ya. Ada juga 6 rakaat, Rasul pernah mengerjakan 6 rakaat. Bagaimana itu?
dua di masjid, 2 lagi di rumah. Ya, jadi nggak boleh 4 langsung rakaat. Ya, Kalau yang qobliyah, maaf, qobliyah suruh 4 itu 22 apa 4 langsung? dua. Itu rawatib muakkad itu 22. Kalau rawatib ba'diyahnya muakkad itu 2 rakaat, ghairu muakkad 2 lagi. Berarti zuhur itu ada 8 rawatibnya, yaitu 22 sebelum, 22 sesudah. Nah, itu yang itu dibagi 2. 22 sebelum itu muakkad ditekankan. Sedangkan 22 setelahnya, 2 pertama ditekankan, yang 2 kedua nggak terlalu ditekankan. Ya, tapi masing-masing semuanya sunnah. Nah, oh iya. Ya, sudah? Ada lagi? Tanya. Naktafi ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan sedikit tentang sholat qashar, sholat jamak, sholat Jumat ya, yang wajib kita pelajari berdasarkan Quran dan Sunnah. Naktafi bihadza qadar wa nahtatimu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.